Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari kabel ketarik truk 23.000 lebih rumah di kota Pasuruan padam, hingga aksi percobaan curanmor digagalkan di Mangil pelaku kocar kacir. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Kecamatan Ngepol, Kabupaten Pasuruan, Senin 15 Januari petang. Peristiwa itu mengakibatkan 4 rumah di Dusun Ngipi, Desa Sumber Suko, Kecamatan Ngepol mengalami kerusakan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai puluhan juta rupiah. Dari 4 rumah yang rusak, paling parah dialami oleh Tasni, 63 tahun. Kerusakan terjadi pada bagian atap rumah berupa material galvanium yang terbang sejauh 50 meter akibat diterjang angin kencang. BPBD Kabupaten Pasuruan bersama dengan FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana Kecamatan Ngepol serta perangkat desa sudah mendatangi rumah warga yang terdampak guna melakukan pendataan dan asesmen. Hadi Suwar, Ketua FPRD Kecamatan Ngepol mengatakan FPRB bersama dengan tim BPBD turun ke lokasi untuk mengecek dan asesmen untuk diajukan bantuan awal berupa terpal dan makanan siap saji. Sebanyak 23.000 lebih rumah atau pelanggan PLN Pasuruan tiba-tiba mengalami pemadaman listrik. Selasa 16 Januari, listrik tiba-tiba padam pukul 22.30. Penyebabnya, 2 tiang listrik PLN roboh dan 3 tiang listrik doyong di Dusun Kejobo, Kelurahan Kecamatan Mukul Kidul, Kota Pasuruan. Tiang listrik itu roboh dan doyong setelah kabelnya ketarik bak hidrolik dam truk. Bahkan dam truk yang disopiri Suneki, 65 tahun, warga kota Surabaya itu juga menarik sebuah tiang Telkom dan tiang PCU di lokasi yang sama. 2 tiang itu juga roboh. Kecelakaan yang dialami Suneki terjadi pukul 22.30. Saat itu dia melajukan truk L9841UU dari utara ke selatan. Sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba bak hidrolik dam truk yang disopirinya naik. Kemudian nyangkut ke kabel listrik berukuran 15 mm yang melintang dari timur ke barat. Sopir yang sempat tidak menyadari kejadian itu terus saja melajukan truknya. Akibatnya, kabel itu tertarik oleh bak hidrolik. Kemudian, membuat 4 tiang yang dihubungkan oleh kabel itu tertarik, bahkan sampai roboh, yaitu 2 tiang listrik milik PLN, 1 tiang Telkom, dan 1 PCU. Arus lalu lintas di jalan setempat pun macet, karena itu kendaraan dari arah Malang ke Probolinggo dan sebaliknya dialihkan lewat kota. Selain Kabkum Satlantas Polres Pasuruan Kota, Ibtu Prasetyo membenarkan kejadian itu. Aset milik PLN, Telkom, dan PCU pun rusak, namun tidak ada korban jiwa. Setelah kecelakaan itu, evakuasi tiang yang roboh dilakukan sendiri oleh PLN, kemudian melapor ke UPT P3 LLAJ Probolinggo. Sementara sopir truk sedang pemeriksaan. Asisten Manajer Keuangan dan Umum PT PLN UP3 Pasuruan, Widi Umaryanto menyatakan, kecelakaan itu sudah dilaporkan ke Satlantas Polres Pasuruan Kota. Menurutnya, kerugian akan dibebankan pada pemilik armada truk. PLN pun menghitung nilai kerugian didasarkan pada material yang rusak di lapangan. Hasilnya diketahui mencapai sekitar 26 juta rupiah. Puluhan warga dari Desa Salotambak dan Desa Curah Dukun, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan meluruk kantor perusahaan industri estate Rembang atau PIR Rabu 17 Januari. Masa menuntut manajemen PIR menghentikan proses jual beli lahan seluas 120 hektar yang dianggap milik warga. Koordinator aksi, Husnur Kusuma menyatakan bahwa PT PIR telah melakukan transaksi dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Menjual lahan yang sebenarnya adalah milik warga. Lahan tersebut juga sedang dalam proses pembuatan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan menggunakan beberapa nama orang lain. Sementara, Hasim 65 tahun warga desa Curah Duku merasa terkejut karena lahan sawah yang digarapnya tiba-tiba dijual tanpa pemberitahuan oleh oknum yang mengaku sebagai pemilik lahan. Menanggapi aksi massa ini, Kepala Divisi PIR Sudarto menyebut bahwa proses jual beli dilakukan oleh PT Surabaya Industri Estate Rungkut atau SIRT Surabaya, bukan di kantor Pasuruan. Namun demikian, dia mengatakan jika tuntutan warga akan tetap disampaikan ke kantor pusat. Viral aksi pencurian berhasil digagalkan warga. Aksi itu terjadi di sebuah minimarket di Jalan Ikan Paus, Alun-Alun Mangil, Kabupaten Pasuruan. Rekam CCTV toko, kejadian berlangsung Kamis 18 Januari malam sekira pukul 23.13. Dalam tayangan, terlihat pasangan pria dan wanita berada di parkiran toko. Mereka tampak memperhatikan situasi sekitar.
Ciri-ciri pelaku: pria memakai jamur putih dengan masker, sementara pasangannya menunggu di atas motor memakai jaket krem. Tidak lama, pria itu ternyata menuju salah satu motor yang sudah diincar. Ia tampak mengeluarkan sebuah alat untuk membuka paksa kunci motor tersebut. Tidak lama, motor itu berhasil terbuka kuncinya. Namun belum sempat dibawa kabur, tampak beberapa orang keluar dari toko. Salah satu di antaranya merupakan karyawan minimarket tersebut. Para pelaku pria dan wanita tampak kocar-kacir berusaha kabur. Namun berkat aksi warga yang sigap, keduanya berhasil diamankan. Belum diketahui apakah ada kerugian dari pihak korban, sementara pelaku kemudian diserahkan ke pihak berwenang untuk dilakukan pendalaman. Penjabat Bupati Pasuruan, Andrianto, meresmikan sejumlah gedung baru di Kabupaten Pasuruan. Selain gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, ada juga gedung Asalam di Kompleks Perkantoran Raji, Bangil juga diresmikan. Gedung Asalam itu rencananya bakal ditempati oleh Inspektorat serta Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Pasuruan. Peresmian gedung baru itu sendiri dilaksanakan sekaligus di halaman gedung BPBD pada Jumat 19 Januari. Peresmian gedung itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan untaian bunga melati di depan halaman gedung BPBD yang berada di Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. PJ Bupati Pasuruan, Andrianto, mengaku bersyukur atas diresmikan dua gedung baru itu, yaitu gedung BPBD dan gedung Asalam. PJ Bupati berpesan dengan adanya infrastruktur gedung yang lebih lengkap itu bisa menambah pelayanan pada warga. Kepada semua aparatur sipil negara maupun karyawan di lingkungan Pemkab Pasuruan, PJ Bupati juga terus melakukan terobosan dalam rangka percepatan pelayanan publik dan layanan dilaksanakan lebih cepat dan berdampak kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah memberikan fasilitas gedung BPBD yang lengkap seperti sekarang ini. Ke depan, diharapkan gedung BPBD ini tidak hanya sebagai kantor BPBD, tapi juga bisa menjadi tempat edukasi dan sosialisasi agar pengurangan risiko bencana bisa makin diminimalisir.